Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya Pak Tuan Guru, kita sering melihat para pemuka agama itu merokok. Padahal dari ilmu kesehatan banyak para dokter melarang kita merokok yang dikarenakan mengandung beberapa zat berbahaya. Apakah ada keutamaan dan manfaat dari kita merokok? Dan bagaimana hukumnya jika ada seseorang merokok di dalam masjid? Saya minta penjelasannya Pak Tuan Guru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak kalah uniknya lagi tadi beberapa pertanyaan yang sebelumnya. Kenapa minuman favorit ulama itu kopi? Nah, sekarang kenapa pemuka agama itu merokok? Aduh, bagaimana saya bingung menjawabnya ya. Begini, ala kulli hal, rokok juga termasuk bagian dari masalah yang diperselisihkan hukumnya. Tidak sepakat semua ulama mengatakan haram, tidak juga sepakat semua ulama mengatakan halal. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sekedar makruh, ada juga yang mengatakan mubah, boleh. Bahkan ada sebagian yang mengatakan wajib namun dengan keadaan-keadaan tertentu. Ala kulli hal, karena ada kaidah menyebutkan la yunkarul mukhtalafu fih walakin yunkarul mujma'u alaih. Jangan kita mengingkari sesuatu yang masih diperselisihkan, tapi kita ingkari sesuatu yang sudah disepakati kemungkarannya. Semua ulama mengatakan haram, nah baru kita tentang. Tapi kalau ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak, itu sebaiknya sikap kita adalah tidak membesar-besarkannya. Itu maksud kaidah tadi. Karena itu betul bahwasanya rokok itu memiliki mudarat, namun sebagaimana makanan-makanan lain, nasi saja ada mudaratnya, buah-buahan seperti durian ada mudaratnya, gula ada mudaratnya, daging kambing ada mudaratnya, tapi tidak serta-merta semua itu menjadi haram. Betul rokok itu ada mudaratnya, tapi begitu juga tidak serta-merta menjadi haram. Lebih-lebih mudaratnya sifatnya jangka panjang, ya. Namun ada juga, sekali lagi kita hargai pendapat ulama-ulama yang mengharamkan. Namun berbicara kalau di masjid, sebelum pindah ke masjid, jadi kalau pertanyaannya kenapa tokoh pemuka agama itu merokok, ya tidak lain jawabannya adalah ya karena pemuka agama itu adalah mengambil pendapat yang tidak haram, makanya merokok. Kalau apa namanya, tidak, kalau mengambil pendapat yang haram kan tidak mungkin merokok. Tetapi meski demikian bukan berarti itu adalah sesuatu yang patut diteladani. Bagaimanapun seorang pemuka agama juga manusia yang tidak terlepas dari aib. Tidak terlepas dari aib. Maksudnya ulama ini bukan nabi yang maksum. Ada saja kesalahan-kesalahan dan aibnya. Tugas kita adalah menutupi dan tidak mengikuti yang aibnya itu, tidak mengikutinya, tetapi ditutupi, tidak juga dibesar-besarkan dan dijadikan bahan untuk menghina atau merendahkan ulama tersebut, tidak boleh. Ada doa masyhur yang selalu para santri kita mengucapkannya, memanjatkannya sebelum mengaji. Allahumma ustur aib syaikhi anni, ya Allah tutup aib guruku dariku, ya, dan jangan wala tudhib barakati ilmihi minni, dan jangan cabut keberkahan ilmunya dariku. Apa maksudnya ya Allah tutup aib guruku dariku? Maksudnya adalah guru kita itu banyak aibnya, ada aibnya, bahkan banyak mungkin, bukan tidak ada, tetapi tugas kita adalah menutup mata, tidak meliriknya, tidak fokus padanya, apalagi sampai membahasnya, dan juga bukan berarti kita mengikutinya jika itu memang hal yang tidak layak untuk diikuti. Tetapi jangan juga kita mengatakan wah ini salah, ini haram, gimana ulama ini kok begini. Tidak juga. Kenapa? Kembali ke kaidah yang tadi, selama masih diperselisihkan di kalangan ulama kita, maka janganlah kita membesar-besarkan dalam mengharamkan atau mencela atau mengecamnya, begitu ya. Nah, yang namanya rokok secara urf
secara kultural kita itu kan sesuatu yang tidak pantas di tempat-tempat khusus seperti masjid. Contoh misalnya, meskipun halal ya, contoh misalnya main catur atau main domino atau main kartu barangkali, selama tidak ada judinya ya, itu kan ya dalam agama halal-halal saja selama tidak berlebihan dan tidak ada unsur judinya, kan begitu. Tapi bukan berarti halal boleh kemudian di masjid, kan begitu. Nah, sementara menjual beli saja kan tidak baik, sangat tidak baik di masjid. Nah, begitu juga dengan rokok ini kan termasuk perbuatan yang di luar lah, di luar masjid lah, belum lagi baunya dan lain sebagainya. Maka sebaiknya dihindari, jangan sampai di masjid, di luar saja, jauh daripada tempat yang memang khusus untuk beribadah seperti masjid. Tetapi soal haram dan tidaknya itu relatif kembali kepada masing-masing ulama. Ada kitab judulnya Umdatul Mufti wal Mustafti, itu kurang lebih 4 jilid banyaknya, itu dikarang oleh Syekh Jamaluddin Al-Ahdal namanya, ulama besar dari Yaman, wafat tahun 1300-an Hijriah. Di sana dibahas soal rokok di masjid dan disebutkan banyak pendapat. Ada juga yang mengatakan boleh, dengan alasannya saya baca ketika itu kentut dikiaskan ke kentut. Kentut di masjid apa hukumnya? Paling berat makruh, gak sampai haram gitu kan kentut di masjid. Nah, sementara kentut kan baunya lebih keras daripada sekedar rokok. Nah, ada sampai seperti itu. Itulah kekayaan khazanah keilmuan para ulama kita. Namun pendapat yang terkuat tentunya kalau berbicara tentang masjid ya, jelas bahwa masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat yang harus senyaman mungkin orang beribadah ya. Jangan ada bau-bau yang mengganggu kekhusyuan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga masjid kita dari segala yang tidak disukainya. Amin ya rabbal alamin.